Saya niku lahir tahun pinten Mas Rudi? 1920. 1920. Terus beliau menangi 2 kali pergantian penjajah nggih, dari era kolonial sampai era Jepang, dan terus beliau diangkat menjadi seorang veteran tahun pinten Mas Rudi? Disahkan tahun 1989. 1989 setelah Indonesia merdeka. Terus beliaunya wafat tahun pinten? 2002. Oh gitu nggih. Dulu pada waktu Mbah itu dulu ceritanya pernah dilatih Jepang. Oh gitu. Iya, dilatih Jepang, terus menjadi tentara peta. Oh gitu. Iya. Nggih. Terus perang melawan Belanda itu di daerah Padusan Pacet. Oh nggih. Terus perang melawan Belanda lagi pada waktu Belanda menuju ke Batu. Nggih. Itu dicegat oleh para pejuang termasuk Mbah di pertigaan Bunderan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya berada di Dusun Made, Desa Pacet, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, teman-teman. Ya, saya akan mereview atau mendatangi salah satu rumah kuno, salah satu rumah warga yang masih original, peninggalan waktu itu kolonial yang masih menguasai bumi Indonesia. Nah, seperti ini bentuk fisik rumah yang masih asli, yang masih kuno, teman-teman. Kita lihat di sisi selatan rumah kuno ini seperti apa, teman-teman ya. Nah, ini temboknya ini masih terbuat dari anyaman bambu, atau kalau bahasa orang Jawa itu gedek. Nah, seperti ini ya teman-teman, ini masih original. Rumah ini sudah tidak difungsikan lagi karena yang punya rumah sudah almarhum, sudah meninggal. Beliaunya seorang veteran, teman-teman, seorang pejuang waktu itu. Beliau hidup di zaman era penjajah Belanda dan penjajah zaman Jepang, teman-teman. Nanti kita tanya-tanya mengenai sejarah rumah ini dan sejarah almarhum waktu beliau masih hidup kepada generasi penerusnya, atau kepada cucu yang sekarang merawat rumah ini, teman-teman. Nah, kita lihat dulu ya seperti apa ini bangunan. Ini namanya geblok. Ini masih original, teman-teman. Ini jendela juga masih original, cuma sayang ini sudah dicat ulang, jadi bentuk keasliannya sudah hilang, tapi ini masih original, masih asli. Nah, kita lihat bersama-sama ya, seperti ini bangunan fisik, bentuk fisik tinggalan dari almarhum beliau. Nanti kita bisa tanya-tanya beliau waktu hidup tahun berapa dan menjadi seorang veteran sampai tahun berapa dan meninggal tahun berapa. Kembali lagi, rumah ini sekarang sudah dirawat atau diramut sama cucu beliau yang bernama Mas Rudi. Nah, dia yang merawat rumah ini, teman-teman. Nah, kita masuk ke balai-balai, teman-teman ya. Ini model rumah kuno seperti ini namanya balai-balai. Nanti masih ruangannya masih luas, masih ombo. Nah, kita bisa lihat itu reng usulnya itu masih terbuat dari kayu semua, teman-teman. Cuma yang di depan ini sudah dikasih asbes. Jadi mungkin ini sudah rapuh duluan, terus dikasih asbes untuk pengaman. Nah, itu temboknya, kembali lagi tembok ini masih original, masih orisinil. Ini kalau orang Jawa bilang ini namanya itu gedek, teman-teman, atau anyaman bambu. Jadi masih tapi kuat, sangat kuat nih lah, kelihatannya masih kuat. Nah, ini adalah Mas Rudi yang selaku cucu dari almarhum beliau. Assalamualaikum Mas Rudi. Waalaikumsalam. Badhe ningali griyane nggih. Niki kok ada rumah yang antik kayak gini nih. Ini rumahnya Mbah jenengan nggih? Nggih. Namanya sinten, Mbah? Mbah Saimin. Mbah Saimin niku hidup di zaman Belanda nggih? Di zaman Belanda, di zaman Jepang. Oh, nggih, mengalami
menangi dua kali penjajah waktu menguasai bumi Indonesia. Nggih. Dan Mbah Saimin. Mbah Saimin. Mbah Saimin itu seorang pejuang nggih. Nggih, pejuang. Oh, merdeka. gitu teman-teman. Kita sangat ke dalam lihat review rumah apa itu, kamar-kamar yang ada di dalam. Mari teman-teman kita masuk ke dalam seperti apa tinggalan dari Mbah Saimin yang seorang Legiun Veteran Republik Indonesia atau LKFRI. Lah ini namanya ini apa niki? Lemari. Almari atau lemari. Ini masih original teman-teman. Kita lihat bentuk fisiknya kan kelihatan kalau ini memang masih sangat kuno lah, model kayak gini. Ini lemari kuno teman-teman. Ini ada sorokan model kayak gini. Nah ini antik banget ya teman-teman. Keklik banget ini kaki-kakinya, kaki-kaki almari tadi ini masih original teman-teman. Nah ini masih asli, mungkin tahun sekitar 60-an itu berapa aku ya nggak tahu, cuma yang jelas ini masih milik almarhum Mbah Sinten mau? Mbah Saimin. Mbah Saimin teman-teman. Ini juga original, cuma sayang ini kan sudah dicat ulang, barangkali kan cek kadipan rayap gitu akhirnya itu dicat, tapi ini masih original teman-teman ya. Nah ini gagang pintu utawa yang pintu ini masih original juga. Ini model kayak gini nih memang model kuno, model yang lama teman-teman ya. Nah, kita masuk ke kamar beliau ya. Assalamualaikum Mbak, ngapunten Pak Nengali. Nah ini juga almari kuno teman-teman, modelnya tuh cekil-cekil lemarinya kayak gini, Belum pernah antik. dicat. Nah ini masih original, belum pernah dicat kata Mas Rudi. Nah, modelnya kayak gini ini untuk menyimpan apa ya? Uang dulu. Wow, gitu nggih. Uang di. Iya. Nah, terus kita lihat ini jendela yang seperti ini ram-raman besi. Ini besi apa kayu nih? Kayu. Oh, kayu teman-teman, kayak besi wutuh nih. Tapi ini masih original, masih asli, tinggalan dari almarhum beliau. Semua kayu jati. Semua. Oh, yang di atas itu teman-teman kita bisa lihat itu semua, baik itu reng maupun usul itu jati. Dan model rumah kayak gini namanya rumah apa nih? Limas. Oh, limas nggih. Oh, gitu teman-teman, yang kayak gini namanya rumah limas. Dan untuk tahun-tahun saat ini model-model rumah kayak gini sudah langka, nggak ada kayak mungkin ada sebagian di wilayah sini Mas ya, tapi tidak semuanya, ada berapa. Nggih, karena memang rumahnya orang dulu kan ombo-ombo gitu ya, balinya juga ombo, kamarnya ombo-ombo kayak gini teman-teman. Kembali ke cerita Mbah Saimin. Mbah Saimin itu lahir tahun pinten Mas Rudi? 1920. 1920. Terus beliau menangi 2 kali pergantian penjajah nggih, dari era kolonial sampai era Jepang, dan terus beliau diangkat menjadi seorang veteran tahun pinten Mas Rudi? Disahkan tahun 1989. 1989 setelah Indonesia merdeka. Terus beliaunya wafat tahun pinten? 2002. Oh gitu nggih. Dulu pada waktu Mbah itu dulu ceritanya pernah dilatih Jepang. Oh gitu. Iya, dilatih Jepang, terus menjadi tentara peta. Oh gitu. Iya. Nggih. Terus perang melawan Belanda itu di daerah Padusan Pacet. Oh nggih. Terus perang melawan Belanda lagi pada waktu Belanda menuju ke Batu. Nggih. Itu dicegat oleh para pejuang termasuk Mbah di pertigaan Bunderan, karena di situ ada 2 orang patung. Nah itu adalah simbol perlawanan. Monumen, ada Iya. monumen yang sekarang dibuatkan patung itu Mas. Iya. Nggih. Jadi waktu itu Mbak Jenengan itu yang melatih itu orang Jepang nggih, Iya, waktu dilatih penjajahan Jepang. dilatih Jepang. Dan memang dulu itu Mbah itu sangat keras. Oh, keras gitu. semuanya. Iya, Iya, jadinya keras. Nggih, mudah-mudahan almarhum Mbah sinten wau? Mbah Saimin. Mbah Saimin segala dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa ngoten nggih. Nggih. Dan semua kesalahan-kesalahannya diampuni oleh Allah serta mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang tinggalan-tinggalan yang bisa kita lihat teman-teman seperti ini tinggalan beliau. Ini masih original teman-teman. Kalau dihitung tahun mungkin ada sekitar berapa ya, 70 atau 80 tahun ini rumah ini. 80. 80-an tahun kira-kira seperti itu teman-teman. Dan ini kembali lagi nih
bagian dari sejarah Desa Made nggih. Dusun Made. Dusun Made, Desa Desa Pacet. Pacet, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Nah, Dan ini nggih. fotonya Oh iya ya. almarhum. Oh nggih, mari kita lihat teman-teman kayak gini ini. Nah, ini surat dulu keputusannya. Nggih. Ini bagian dari sejarah almarhum beliau, bahwa beliau memang benar-benar seorang pejuang, dibuktikan dengan surat sertifikat sebagai seorang Veteran. Legiun Veteran Republik Indonesia gitu teman-teman ya, kayak gini. Tapi ini sudah berlalu karena beliau sudah wafat, sudah meninggal semua, termasuk Mbah ini sama Iya, ini sama nyonya ya, istrinya, sama iya. istri. Dan Mas Rudi ini cucu nggih. Nggih, cucu. Dari almarhum beliau. Nggih, muga-muga Mas Rudi niki saged ngramut, saged apa ya istilahnya, uri-uri rumah kuno ini yang cuma salah satu dari beberapa bagian di wilayah Desa Made nggih. Ini desa Pacet Made. Desa Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Di sisi utara itu saat ini sedang direnovasi. Monggo Pak Nedo. Ya, itu Bapak tukang sama temannya itu lagi makan siang. Karena ini kalau nggak salah ini tepat pukul setengah dua loh. Setengah dua, nggak terasa teman-teman. Nah ini juga kuno teman-teman ya, ini kuno. Ini buffet era-era mungkin tahun 60-an gitu ya Mas ya, tahun 50-60 modelnya kayak gini teman-teman. Kayak gini, ini model-model kuno tinggal dari Mbah Saimin tadi teman-teman. Ya barangkali teman-temanku, sahabatku, saudaraku yang kebetulan lewat di jalan depan bisa lihat-lihat rumah ini. Saya kan diperbolehkan, monggo channel Semerap Sejarah, channel Semerap leluhur kita semua, channel Semerap bahwa di sini memang dulu pernah ada suatu peristiwa termasuk perang melawan Belanda nih kawan nggih. Lah salah satu tokoh yang di situ termasuk Mbah Saimin tadi, dan Mas Rudi ini selaku cucu atau keturunan atau generasi yang ketiga dari Mbah Saimin beliau tadi ya teman-teman. Matur suwun nggih Mas Rudi atas informasi penjelasan mengenai sejarah rumah kuno dan sejarah Mbah Saimin yang mempunyai rumah ini, dan beliau adalah seorang veteran Tentara Republik Indonesia nggih. Dan rumah ini adalah salah satu dari beberapa rumah, tapi nggak keseluruhan, dari beberapa rumah yang ada di Dusun Made, Desa Pacet, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, yang masih bertahan gitu teman-teman nggih. Nggih, matur suwun sangat atas informasi yang disampaikan. Kembali lagi, mudah-mudahan Mas Rudi bisa kuat untuk mempertahankan apa ya namanya, termasuk kan bagian dari cagar budaya, bagian dari sejarah leluhur kita semua, bagian dari perjalanan NKRI ingat nggih Mas Li. Matur suwun sangat atas informasinya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.